berpikir yang hidup abad ketiga, keempat sebelum Kristus. Dia sudah berbicara tentang cinta Platonis yang mempunyai 4 tahap, yang hubungan keindahan jasmani, keindahan moral, keindahan etika moral itu, lalu yang terakhir itu keindahan ilahi, yang ujungnya keindahan ilahi. Dan hubungan dengan kebijaksanaan, seni, agama dan filsafat itu adalah tingkat yang paling tinggi dalam kehidupan manusia, tingkat roh yang paling tinggi. Sehingga kalau orang belajar tentang filsafat, itu berarti mereka belajar tentang hal yang paling tinggi, yang mendekati Allah itu, prinsip-prinsip dasar. Karena kalaupun sudah demikian, omong apa saja orang pasti paham, omong dari konteks apa saja orang paham, karena belajar tentang prinsip-prinsip kehidupan, yakni ujung-ujungnya kepada kebijaksanaan Tuhan dalam berencana. Karena kalau kita masuk gerbang IFTK itu sapiensia et diligensia, apa maksudnya? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Karena itu paling penting dalam kehidupan. Ya, kalau omong dan orang-orang itu, orang-orang tidak yang dakal-dakal yang oke-oke sih. Lalu bertitik tolak dari prinsip. Juga dalam tindakan pasti ada kerangka dasar yang membuat orang bertindak. Tidak sembarang. Itu kalau kita bergaul dengan DPR yang tamatan filsafat itu beda, atau pejabat-pejabat yang tamatan filsafat itu beda. Itu yang saya kaget itu waktu kata sambutan pelantikan kepala desa Beloro itu, Temisa dia kepala desa, kalau sambutannya menyinggung tentang bonum verum dan fulcrum. Itu orang filsafat. Itu mendasar sekali, hal yang mendasar dalam memerintah satu masyarakat, satu negara, apa saja prinsip bonum verum dan fulcrum. Bonum indah untuk kebaikan umum, verum harus benar dan harus indah. Hal-hal yang sulit kalau diolah secara indah akan jadi baik. Dan itu sebenarnya berasal dari kebijaksanaan. Kalau saya ingat waktu itu disambung lagi oleh mantan wakil bupati yang juga tamat filsafat, mantan terpilih, Pak Paulus non-Susah. Dia sambung, memang sambung, pasti sambung. Itu prinsip dalam kehidupan tentang itu tadi, kebijaksanaan. Jadi bacaan hari ini itu omong tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dan itu harus percaya, karena kebijaksanaan sejati itu ada pada Tuhan sendiri. Termasuk hidup manusia dan kematian. Mati dan hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Dan kalau kita melihat segala sesuatu dari kebijaksanaan Tuhan, yang juga bahasa rohani iman itu, penyelenggaraan itu berarti semuanya itu ada dalam kebijaksanaan Tuhan. Kita lahir juga dalam kebijaksanaan Tuhan. Kita dipilih menjadi ketua KPG lingkungan, anggota DPP. Kalau lihat dari segi iman, itu adalah kebijaksanaan Tuhan. Iman. Kalau kita lihat dari manusia itu sebagai jabatan. Berapa hari terakhir sudah pilih pengurus DPP dan juga stasi, pengurus itu yang ketua khususnya datang. Dia rumah berat sekali. Kami tolak, tapi kami refleksi, mereka bilang, tapi itu orang tua sulit susah. Kami lihat kebijaksanaan. Jadi selalu dilihat dalam konteks kebijaksanaan.
selalu harus pasti ada rencana lain, maksud lain di balik peristiwa hidup kita. Jangan anggap sepele, tidak ada kebetulan di dunia ini. Kalau bapak malam ini nyanyi, latar belakang mama menjadi sangat indah, itu juga kebijaksanaan. Ada sesuatu yang mau ditunjuk atau mau apa yang mungkin kita sekarang tidak akan alami kemudian. Ada sesuatu, ada sesuatu kebijaksanaan Allah itu pasti. Kalau kita selalu melihat dalam konteks kebijaksanaan Allah, dalam konteks iman itu, karena itu yang paling tinggi dalam kehidupan. Karena itu kita bisa bayangkan kalau orang tidak melibatkan kebijaksanaan Allah dalam hidup, sembarang hidup masih sembarang. Dia hanya hidup ya hidup asal hidup, berdagang ya asal berdagang. Atau pokoknya tidak ada sesuatu yang lebih jauh, lebih mendalam dalam kehidupan. Nah, itu tentang kebijaksanaan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dan itu sudah ditegaskan juga dalam bacaan Injil tentang iman. Harus punya iman, harus melihat segalanya dalam konteks kebijaksanaan Allah. Orang tuli, bisu, pasti ada sesuatu daripadanya yang membawa sesuatu kepada yang lain. Tidak, orang bisu tuli bukan untuk dirinya sendiri kalau dilihat dari kebijaksanaan Allah, tapi untuk kepentingan keselamatan yang lain juga, supaya yang lain juga langsung dapat melihat rencana karya keselamatan Allah, supaya orang lain juga, semua kita dapat melihat bahwa hidup ini tidak berarti tanpa Tuhan, tanpa Allah. Kebijaksanaan iman. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini kita semua berkumpul di sini untuk mendoakan saudari kita Yosefina Yulia Elviani yang telah meninggal. Ini satu kebijaksanaan Allah. Misteri kematian juga harus kita lihat dari iman. Ini kebijaksanaan. Segala peristiwa kehidupan dalam konteks kematian ini, mulai awal sampai malam ini, harus juga dilihat sebagai kebijaksanaan Allah. Harus ada gunanya. Misteri kematian saudari kita ini, adik kita, sahabat kita, harus punya manfaat untuk kita yang masih hidup di dunia ini. Kalau tidak, percuma saja. Kematian ini percuma saja. Percuma saja. Harus membawa refleksi yang lebih jauh tentang peristiwa kehidupan ini. Harus, mau tidak mau. Tolong lagi, kalau tidak, ya kematian sebagai kematian. Tidak ada pengaruh untuk kita, tidak ada pengaruh kalau kita tidak melihat bahwa ini adalah kebijaksanaan. Harus ada perubahan dalam hidup. Perubahan antara lain misalnya malam ini, Bapak yang nyanyi, peristiwa ini. Itu ini. Tapi saya tidak tahu untuk keluarga besar. Dari Lela ada kah? Ada. Ada. Jadi menjalin relasi harus ada perubahan. Karena Allah itu maha bijaksana. Kalau kita tidak saling mengunjungi, karena kebiasaan Allah baik kematian, supaya kita bisa saling kunjung, menyadari, oh itu padahal masih begini ya. Kalau tidak kau saya selesai. Ya, selesai. Ini saya ngomong dari iman, dari kebijaksanaan Allah. Misteri Allah harus dalam peristiwa kematian harus mendapat dampak, membawa dampak untuk kita sekalian. Lalu kemudian mulai menata kembali kehidupan itu, supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa susulan kalau kita tidak melihat ini dari segi iman dan segi kebijaksanaan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya yang peran Ekaristi ini dan dengan doa-doa kita, saudari